Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila qiyamis sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-Ustaz Muhammad Haikal hafizahullah ta'ala, yang kami hormati dan kami banggakan, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita semua berkumpul di masjid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada kita semua di malam dari malam-malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam bulan Ramadan. InsyaAllah kita sebentar lagi akan mendapatkan penjelasan, pemaparan dan juga mungkin cerita-cerita tentang keadaan-keadaan saudara-saudara kita di Palestina, yang keadaan mereka saat ini tidak seperti yang sekarang kita rasakan. Mungkin keadaan mereka adalah sangat prihatin, sedangkan kita sangat nyaman. Namun kita semua adalah satu tubuh, sebagaimana digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa kita semua ini kaum muslimin adalah bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu dari tubuh kita yang sakit, maka akan merasakan seluruh sakit dari sekujur tubuhnya, bahkan tidak bisa tidur dengan nyaman dan juga akan merasakan mungkin demam dan yang sejenisnya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini kita kembali mengadakan kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan. Di antaranya adalah kerjasama dengan sahabat kemanusiaan, yang mungkin juga beberapa tahun-tahun yang lalu juga kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang lainnya, mendatangkan misalnya masyayikh ataupun orang-orang yang memang sudah terbiasa berada di Palestina untuk senantiasa mengetuk hati kita agar kita selalu peduli dengan Palestina. Mudah-mudahan kepedulian kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, terlebih di bulan yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Bahkan kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam meningkat, yaitu pada bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika beliau alaihi salatu wasalam ditemui oleh Jibril alaihi salam. Rasul alaihi salatu wasalam digambarkan kedermawanannya adalah bagaikan angin yang berhembus, karrihil mursalah, tidak akan pernah berhenti dan terus menerus. Dan kita bercontoh ataupun mempunyai suri tauladan yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan
yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga meningkatkan kedermawanan kita semua, terlebih untuk membantu dan peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina yang mereka adalah orang-orang yang menjadi wakil kita untuk ribat menjaga Baitul Maqdis, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan mereka semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kemenangan-kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina, terlebih yang mungkin sekarang banyak dibombardir adalah di Gaza. Amin. Itu saja mungkin pengantar sedikit dari prakata apa yang akan nanti insyaallah kita akan dapatkan penjelasannya dari Ustaz Muhammad Hussein, ya. Ya, karena beliau adalah orang yang langsung berada di sana. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma syaa Allah kana, ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustazuna Ustaz Ahmad Sabari, hafizahullah ta'ala, yang kami hormati dan kami sayangi para hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih di Pondok Al-I'tisam. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita pada malam hari ini, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, Allah telah kumpulkan kita di Masjidil Aqsa insyaallah. Amin. Sebagai orang-orang yang dibebaskan Masjidil Aqsa. Amin. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah wa a'azzakumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-162 sejak genosida Israel di jalur Gaza berlangsung. Ada yang beda dalam serangan kali ini. Saya tiba di Gaza tahun 2011. Niatnya hijrah. Memang ayah saya almarhum Ustaz Haji Muslim mewakafkan saya untuk tinggal di Gaza, menjadi pelayan di sana. Alhamdulillah, sampai Gaza, saya dan tim RC kita sama-sama membangun rumah sakit Indonesia yang sekarang sudah hancur. Kemudian Allah memberikan saya kesempatan juga untuk bisa kuliah di Gaza, Syariah Islamiyah S1. Setelahnya saya juga kuliah diploma, jurusannya unik. Jurusannya Asy-Syu'un Al-Israiliyah, urusan keisraelan. Jadi saya mempelajari Israel dari sejarahnya, politik, budaya, sosial, militer, finansial, ekonomi, sampai saya sekarang bisa berbahasa Ibrani, bahasa Israel. Kalau saya ingin mengetahui sekali siapa sih musuh kita ini, karena kita nggak mungkin bisa menang melawan musuh kita kalau kita tidak mengenal mereka, betul ya? Betul. Tapi berhubung saya bicara di lingkungan pesantren, saya ingin berbagi cerita dulu. Bagaimana saya bisa ke Gaza dan apa latar belakang saya. Saya dari kecil lahir di pondok pesantren. Masya Allah. Ayah saya membangun pondok pesantren di wilayah di desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Bersini nggak jauh, cuma 1 jam dia. Nah, tapi pesantren saya ini memang sedikit unik karena sejak tahun 90-an kami ini memang punya sebuah resolusi, yaitu apa? Mencetak
para santri yang memiliki girah jihad untuk berjuang di Palestina. Masya Allah. Ketika suara-suara Palestina dulu masih sangat sepi, tapi 2006 ya pondok kami sudah menggaungkan Ghazwah Fathul Aqsa, perang membebaskan Baitul Maqdis. Saya sendiri memang banyak mendapatkan didikan langsung dari ayahanda almarhum. Ayah saya unik. Beliau ini asli orang Garut. Ibu saya orang Bandung, saya orang Bogor. Jadi kami sekeluarga ini Ahlus Sunda wal Jamaah. Masya Allah. Ahlus Sunda. Ayah saya ini Jawara, pendekar. Tapi uniknya ayah saya ini, Masya Allah, orang yang sangat luar biasa dalam mengontrol emosinya. Bijak, sabarnya luar biasa. Kalau ada gunjingan, tuduhan pada beliau selama cacian makian itu hanya mengarah pada personal dia, beliau nggak pernah marah, beliau diamkan. Tenang sekali hidup beliau itu. Jadi orang yang sabar, bijak, humoris. Jadi wajar. Ayah saya istri 2. Masya Allah. Luar biasa. Tapi anaknya nggak banyak, 16. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. 16. Nah jadi ayah saya nggak pernah marah itu. Kapan ayah saya marah? Jadi yang saya perhatikan selama hidup saya, kapan ayah saya marah? Ketika suatu hari, misalnya ayah saya pulang dari sholat maghrib ke sholat isya tahun 90-an itu, tahun 90 menjelang mendekati 2000, pulang sholat isya, kemudian nyetel televisi, ceklek. Dulu yang paling terkenal kan TVRI ya. Muncullah Dunia Dalam Berita. Lalu muncul mukanya Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Beliau marah di situ. Beliau ini yang orangnya pembawanya tenang, santun. Ketika melihat wajahnya Benjamin Netanyahu, keluarlah kata-kata mutiaranya, kata-kata bijaknya. Eta si juri atah. Itu bahasanya itu. Eta tangkurak Netanyahu. Eta, mohon maaf, si iblis. Marahnya luar biasa ya saya. Apa yang saya pelajari dari sikap ayah saya ini? Ayah saya ini meskipun pendidikannya nggak tinggi, tapi dia cerdas dalam menempatkan siapa sosok yang pantas untuk dimusuhi. Ini kuncinya. Jadi ketika ada tetangga, ada masyarakat yang mencaci dia nggak marah. Apa jawaban dia? Apa tanggapan beliau? Dia mah saudara kita, sama muslim, nggak perlu ditanggapin. Saudara itu, dia mah tanggap kita, bukan musuh kita. Ngapain kita musuhi? Jadi hidup itu tenang. Dan kita umat Islam hari ini, masalah terbesar kita itu kita terlalu gampang memusuhi orang lain, betul ya? Kita cuma beda mazhab musuhan. Satu mazhab sama-sama Syafi'i, beda ormas musuhan lagi. Satu ormas besar utama nih, beda partai musuhan lagi. Satu partai beda pilihan caleg musuhan lagi. Jadi kita tuh terlalu banyak memporsir tenaga, menguras energi untuk memusuhi sama kita. Itu masalahnya. Kalau ayah saya mengajarkan saya secara tidak langsung, mendidik saya, seolah dia mengatakan, wahai Muhammad Hussein, musuh kamu itu bukan yang di sekitar kamu. Tuh, Zionis Israel itu musuh kamu. Saya sudah ditanamkan satu visi misi yang jelas bahwa Masjidil Aqsa adalah misi kamu hari ini. Dan masalah terbesar anak-anak muda hari ini, kenapa anak muda banyak yang hancur pergaulannya, terombang-ambing oleh pergaulan rusak? Karena anak muda ini nggak memahami visi misi, nggak punya visi misi. Lulus dari pesantren, lulus dari sekolah, nyari kerja, ya, kemudian juga dapat pemasukan, nikah, udah. Jadi sangat membosankan hidupnya. Nggak ada tujuan, nggak ada perjuangan di situ. Padahal kita hari ini jelas-jelas punya suatu tanggungan di depan mata kita, Masjidil Aqsa. Ini yang harusnya kita perjuangan mati-matian ini. Ini adalah simbol persatuan umat Islam, Masjidil Aqsa. Tapi kita telantarkan begitu saja. Kita bantu ya sebenarnya lah. Kita harus benar bantu. Itu mindset keliru kita ini. Nah, akhirnya saya
tumbuh kembang dalam situasi seperti itu. Ditanamkan kecintaan terhadap Masjidil Aqsa, terhadap Baitul Maqdis. Sampai satu hari, kalau tidak salah ingat, tahun 2000-an, 2000, usia saya 12 tahun kan itu. Mungkin kelas 6 MI ya sekarang ya. Masjid tempat pondok kami itu kedatangan seorang jurnalis Al Jazeera dari Mesir. Orang Arab ya. Kemudian dia bicara di atas podium. Singkat, dia bilang gini. Dunia ini ibarat seekor burung. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Palestina adalah jantung burung itu. Maka barang siapa kuasai jantung itu, maka dia menguasai dunia. Simpel. Lalu dia mulai memutar video, foto-foto tentang Palestina, tentang Gaza. Sampai di satu titik dia memutar satu puisi seorang gadis kecil Palestina yang membacakan puisi untuk ayahnya yang ditangkap. Itu yang membuat saya menangis haru. Dan saya cari, saya searching di YouTube, ketemu ini puisinya nih. Coba diputar lagi. Sejadi-jadinya. Saya yang berusia masih 12 tahun saat itu berdoa, ya Allah, izinkan saya berjuang di Palestina. Itu doa saya hari itu. Tapi saya tahu diri, ayah saya ini bukan orang yang berada. Anaknya 16, masukannya nggak tetap. Saya nggak bisa mengantarkan finansial ayah saya untuk bisa ke Gaza, ke Palestina. Tapi saya nggak pernah suudzon sama Allah. Saya harus nuzon. Saya bilang, ya Allah, Engkau maha kaya, mudah bagimu membawa aku ke Palestina. Tapi saya juga tahu diri, maka saya berazam pada diri saya. Mulai hari ini saya harus mati-matian belajar bahasa Arab. Saya berazam pada diri saya harus membabi buta belajar bahasa Inggris. Saya harus punya hafalan Al-Quran, bacaan yang bagus, dan saya harus bisa azan. Entah kenapa azan masuk ya. Yang penting saat itu itulah pemikiran sederhana saya, polos. Bagi saya kalau saya memiliki 4 skill ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran, dan bisa azan, saya yakin saya bisa bertahan, survive dimanapun saya terdampar. Alhamdulillah sejak itu 6 tahun ibtidaiyah, 3 tahun sanawiyah, sanawiyah, 3 tahun aliyah, saya lulus. Bahasa Arab saya hancur, tapi bahasa Inggris saya belepotan. Bahasa Arab hancur, bahasa Inggris belepotan. Padahal saya ini kalau ujian itu ujian usul di pondok, wah nggak pernah dari kecil. Tapi ketika saya mau praktek baca itu kok jagonya pas ujian doang gitu loh. Ketika saya berusaha berbincang-bincang, bahasa Arab saya hancur. Saya merenungi, ada apa ini? Setelah saya pikir-pikir, oh ini kurikulum. Jadi saya membuat sebuah survei. Teman-teman saya yang sudah lulus di sebuah pertemuan reuni, saya tanya satu persatu, akhi,
Kita kan sudah 12 tahun sekolah bareng. Apa yang antum dapatkan selama 12 tahun? Jawaban mereka apa? Oh banyak. Oke, sebutin satu persatu. Saya bilang, saya jadi bisa membaca, mantap. Kedua, saya jadi bisa menulis, bagus. Ketiga, saya bisa berhitung, luar biasa. Keempat, diem dia. Bahasa Arabmu gimana? Aduh, hilang, hancur. Bahasa Inggris nggak bisa. Masih inget gak rumus trigonometri? Enggak. Rumus metrik, rumus sintaktos enggak ada. Fisika, kimia hilang semua. Dulu kita dipaksa untuk mempelajari namanya sejarah manusia purba. Jadi kita 12 tahun ini benar-benar cuma bisa bahasa baca, tulis dan berhitung. Saya bilang, ngapain aja 19 tahun? Tapi saya enggak putus asa. Akhirnya saya berpikir paling tidak kalau saya nanti ke Gaza, saya harus punya kemampuan untuk mengolah informasi, komunikasi. Maka saya kuliahnya jurusan jurnalistik, kuliah saya. Itu harusnya 4 tahun kuliah jurnalistik. Saya 1,5 tahun selesai. Alhamdulillah, menyelesaikan diri. Ya. Saya bilang ngapain sih kuliah lama-lama? Ya. Tapi jangan diikutin, yang 5 saya doang. Jangan diikutin. 1,5 tahun, saya udah dapat prinsipnya, udah dapat basic-basicnya, tinggal dikembangkan doang. Insya Allah saya sudah bisa nulis berita. Saya bilang. Tapi saya keluar dari kampus bukan untuk nganggur, bukan untuk santai-santai, enggak. Karena saat itu saya mendengar ada pondok pesantren di Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Pondok tradisional, ya pondok NU gitu ya, untuk mempelajari nahwu sorof, balaghah, ilmu mantiq, ilmu alat. Saya bilang ini yang saya cari. Tanpa pikir panjang, saya tinggalin itu kampus saya mondok di sana. Harusnya 2 tahun itu programnya. Alhamdulillah 11 bulan selesai saya menyelesaikan diri. Karena saya merasa sudah bisa. Alhamdulillah itu Allah mudahkan. Saya nahwu sorof, kalau baca Quran itu otak sini, i'rab sini, Bahkan ketika saya kuliah di Gaza, saya kuliah di kampus paling beken di Gaza, paling ternama, namanya Al-Jami'ah Al-Islamiyah Gaza. Ini kampus yang melahirkan banyak para pejuang-pejuang Gaza. Ismail Haniyah, lulusan situ, Khalid Mish'al, diantaranya ini selalu terjadi. Diantaranya siapa? Abu Ubaidah, Abu Ubaidah itu lulusan kampus IUJ itu. Di satu momen di semester pertama ada mata kuliah namanya An-Nahwu Al-Arabi. Nahwu untuk orang Arab. Jadi ini level advance, level atas. Ada 100 lebih mahasiswa yang bersama saya saat itu. Cuma saya sendiri yang mahasiswa asing. Karena memang orang kampus Gaza nggak pernah berpikir akan ada mahasiswa asing kan, di blokade tempat perang. Saya sendiri saat itu. Ketika ujian semester Nahwu Arabi, pelajaran Nahwu Arabi ini nggak ada yang dapat nilai sempurna kecuali 2 orang, diantaranya Muhammad Hussein dari Indonesia. Ini hasil saya mondok di Meranggen 11 bulan itu. Tapi yang saya kaget, setelah saya mondok di Meranggen, saya baru tahu ternyata nggak semua yang jago kitab kuning itu bisa bahasa Arab percakapan. Betul saja? Betul. Banyak kita jago kitab kuning nih, kalau suruh baca, wah lancarnya luar biasa. Suruh ngomong, nggak bisa. terbata-bata. Itu saya sadari itu. Maka saya berpikir, saya ini belum siap, saya bilang. Saya mondok lagi akhirnya. Mondok saat itu di Tebet, Jakarta Timur, Duren Sawit. Di Duren Sawit ya. Pondoknya Ustaz Bakhtiar Nasir. Ustaz Bakhtiar Nasir ya? Ya. Saya ini alumni pertama beliau, angkatan pertama. Saya mondok di tempat beliau, belajar bahasa Arab percakapan, menghafal Al-Quran lagi, belajar ilmu syar'i, dan belajar tadabbur Al-Quran. Itu programnya 4 tahun, syariah, Islamiyah. 2 tahun selesai saya, alhamdulillah. Ya, menyelesaikan diri. Karena hari itu saya ada kabar dari Cilengsi, dari tempat pondok awal saya. Ini ada pendaftaran untuk ke Gaza. Akhirnya saya ikut. Saya didaftarkan. Ayah saya jadi saat itu tahun 2010 ada namanya Konvoi Asia to Gaza. 120 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara berkumpul melakukan konvoi darat, bukan udara, dari India, Bangladesh, Pakistan, Iran, masuk Turki, Suriah, Lebanon, Mesir. Saya didaftarin di situ.
Saat itu kan pimpinan kami di pondok ngumpul nih, ketika ada kabar pendaftaran itu ngumpul para sesepuh, di antaranya ayah saya. Dia bilang kita akan kirimkan 5 perwakilan. Dipilihlah tuh 2 insinyur, 1 driver, 1 ustaz. Nah 1 lagi nih anak muda nih harus ada yang ikut. Meliriklah ke mata ayah saya, Ustaz Haji, Ustaz kan anaknya banyak 16, 1 lah wakafin ke Gaza. Akhirnya siap. Akhirnya ayah saya datangi saya kamu siap ke Gaza? Siap karena jadi kecil saya tuh belajar bahasa Arab, percakapan, kitab kuning, hafal Quran. Itu untuk mempersiapkan diri ke Gaza suatu hari nanti. Allah kasih jalannya itu. Dan saya berangkat ke Gaza tanpa mengeluarkan sepeser pun dari kantong saya. Satu kampung itu pada patungan itu keberangkatan saya ke Gaza melalui jalur darat itu ya. Alhamdulillah sampai di Gaza baru kuliah. Untuk pertama kali dalam sejarah saya akhirnya saya kuliah selesai di Gaza itu. Alhamdulillah. Nah, apa inti dari cerita saya ini? Saya banyak diteror oleh anak muda. Ustaz, saya tidak tahan melihat pembantaian di Gaza, Ustaz. Darah saya mendidih. Tolong bantu saya ke Gaza, Ustaz. Biarkan saya bergabung dengan para mujahid di Gaza. Itu banyak tuh lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube. Saya tanya, iseng-iseng kan, masnya bisa bahasa Arab gak? Enggak bisa, Ustaz. Aduh, kalau antum mau jihad di Gaza gak bisa bahasa Arab, terus mau instruksi dari Abu Ubaidah pakai bahasa apa? Bahasa Sunda. Abu Ubaidah gak paham bahasa Sunda. Jangan kita semangatnya tinggi, sampai sana malah jadi beban. Ya, nggak punya kemampuan tempur juga. Fisik juga, ya obesitas, kegendutan, ada juga kekurusan. Semangatnya tinggi tapi nggak ada persiapannya, nggak keseriusan, itu sebuah kesia-siaan. Maka saya ingin sampaikan di sini, kalau antum serius satu hari pengen jihad ke Gaza, paling tidak persiapkanlah, tunjukkan keseriusannya. Jangan cuma modal tulang sama daging, nggak bisa bahasa Arab kesana. Kecuali kalau kita kesana daftar sambil membawa 20 unit jet tempur, nah mungkin diterima itu. Kalau kesana cuma bawa tulang daging, malah jadi beban. Saya ditanya itu, Ustaz, antum kenapa sudah di Gaza tapi nggak jihad, angkat senjata? Kalau mau saya daftar, saya nggak akan diterima. Banyak spesifikasinya, banyak persyaratannya. Kalau pun saya diterima, teman-teman saya di Gaza nggak setuju. Sen, kamu mah jangan angkat senjata. Kalau kamu nembak perang lawan Yahudi, angkat senjata. Berapa yang bisa kamu bunuh? 1 orang, 2 orang Yahudi, 3 orang Yahudi. Habis itu kamu dibunuh, selesai sudah berbilang. Tapi kamu sebagai jurnalis, sebagai wartawan, itu yang kau butuhkan hari ini. Itu kan mereka. Karena kami ini nggak bisa bahasa Indonesia. Kamu yang jadi suara-suara kami di sana. Kamu sebagai jurnalis, kamu bisa menyentuh jutaan hati di sana, menyentuh jutaan jiwa, bisa membuka jutaan pasang mata. Jadi kami sama-sama berjuang, hanya beda cara. Orang ada berpikir terlalu sakit berjuang itu harus dengan angkat senjata. Para santri, bagaimana cara untuk berjuang para santri? Belajar yang serius. Dan sekarang persiapkan diri kalian itu. Dan sekarang kalian suka tidak suka, mau tidak mau, suatu hari nanti tongkat estafet perjuangan itu akan jatuh ke pundak-pundak kalian semua. Dan jangan sampai itu terjadi kalian belum siap. Kecuali kalau kalian nggak mau niat bergabung atau berjuang, ya udah lupakan saja. Bergabunglah, berbola dengan anak-anak muda yang seperti zombie-zombie itu tuh di jalan-jalan tuh. Berjalan tanpa ambisi, nggak punya visi misi. Aduh, saya tuh kalau saya ke mall, terus ke musola, kan musola itu suka ada mall. Biasanya kan kalau waktu sholat itu kan orang pada malu-malu gitu ya, siapa yang jadi imam gitu kan. Saya langsung maju saya. Karena saya tahu rata-rata anak muda itu nggak bisa baca Quran. Dulu saya anak pesantren tapi saya bangga. Ya, setelah saya dari Megamendung saya sempat ngajar juga di pondok saya. Ya, penampilan saya penampilan pesantren, tapi ketika ada bule, ya ada bule lewat, bahasa Inggris saya moncong, mantap. Ada orang Arab tersesat, bahasa Arab saya kasih, itu
Bagaimana kita membangun ini skill kita, ya. Nah, maka dari itu akhirnya 2011 saya tiba di Gaza. 2012 itu pengalaman pertama saya hidup dibombardir di Gaza. Jadi di momen seperti ini saya ingin sampaikan juga nih, penting ini. Saya beberapa hari ini Ustaz ada satu video viral, ya, seorang Gus, saya nggak sebut namanya ya, Gus apa namanya? Nggak sebutlah. Dia ngomong di media, saya baru pulang dari Palestina, pakai bahasa Jawa, saya nggak paham tuh, cuma saya paham dikit-dikit doang. Dia bilang, saya baru pulang dari Masjidil Aqsa, ternyata Palestina ini nggak hancur seperti yang diberitakan media. Saya bisa sholat di Masjidil Aqsa kok, dengan aman, dengan tentram, dengan leluasa, nggak seperti yang ditampilkan di media, hancur lebur. Kasihan banget, dia ini seorang Gus, dan itu banyak pengikutnya. Ngomong seperti itu di depan masyarakat yang banyak, ingin memberikan pesan, menggiring opini bahwa semua video-video, foto-foto yang terjadi di Gaza ini bohong. Bayangkan coba, orang ini cuma 3 hari atau cuma 2 hari bahkan di Palestina, di Masjidil Aqsa, langsung memfonis seperti itu, merasa paling tahu, merasa menguasai. Saya 12 tahun di sana. Saya bilang wajar kalau orang ini tercuci otaknya, karena dia tidak paham peta Palestina, nggak paham bahwa Palestina ini terbagi 2 wilayah. Tepi barat berbatasan dengan Yordan, jalur Gaza berbatasan dengan Mesir. Nah ini ya, mana petanya lagi? Masjidil Aqsa itu ada jadi tepi barat, dekat tepi barat. Coba kita lihat. Nah itu Masjidil Aqsa tuh. Kalau kita ke sana, kita nggak akan menemukan itu ada reruntuhan, puing-puing, bekas bom, nggak ada. Karena memang sudah dikuasai oleh Israel itu. Terus jangan kaget ya, jangan kaget kalau kita ke sana. Terus kita dipersilakan oleh tentara Israel untuk sholat di sana, disambut dengan senyuman. Jangan kaget, itulah bagian dari propaganda mereka. Itu SOP-nya dari atasan mereka, itu SOP-nya. Wahai tentara-tentaraku, kata pimpinan Israel itu, kalau ada wisatawan Muslim yang datang ke Masjidil Aqsa, sambut dengan hangat, dengan senyuman kalau perlu, bertandain. Kenapa? Kita mau kasih kesan kepada mereka bahwa kalian ini bukan musuh kita. Kami ini hanya musuh dengan orang-orang teroris Palestina. Orang Indonesia, kalian gak ada masalah. Jadi kita ingin dikeluarkan dari lingkaran perjuangan ini oleh tentara Israel, dan banyak yang kena itu. Akhirnya pulang dari Baitul Maqdis, pulang dari Masjidil Aqsa, tercuci otaknya dan dengan bangga mengatakan di Palestina nggak apa-apa kok, baik-baik saja. Dan akhirnya statement dia diposting oleh Abu Sendal, Abu Janda. Diposting dan mengatakan inilah seorang ustadz yang lurus. Ya. Kalau mau melihat kehancuran di Palestina, ke Gaza, jangan ke tepi barat. Paling nggak lihat sih, dicek itu YouTube atau Instagram atau TikTok. Kalau saya jadi penasaran ini, kan TikTok ini kan sempat viral, kan foto-foto Palestina, foto-foto Gaza kan, Instagram, Facebook. Kalau postingan itu nggak nyampe ke berandanya orang ini, berarti selama ini apa yang dia lihat itu? Postingan apa itu? Dia postingan yang mengerikan, artinya yang jauh dari perjuangan. Jadi bedakan antara tepi barat dan jalur Gaza. Inilah pentingnya edukasi sejak dini. Kalau mau melihat kehancuran, datang ke Gaza, jangan ke tepi barat. Silakan, baru silakan keluarkan statement. Nah, jadi dan kenapa Gaza? Ada yang tahu kenapa Gaza yang jadi serangan-serangan selalu Gaza dan Gaza? Palestina ini kan luas, dari atas ujung utara ke selatan itu luasnya 78.000 km persegi. Gaza ini hanya satu kecamatan kecil, 360 km. Gaza itu kecil. Tapi kenapa selalu Gaza yang jadi sasaran? Kenapa tidak misalnya di barat atau misalnya wilayah lain pada waktu lain? Nah, jadi Gaza ini wilayah kecil di Palestina. Kenapa Gaza yang jadi sasaran tembak? Apa untungnya? Saya ditanya itu oleh salah seorang alumni Mesir, orang Indonesia, Ustaz, memang apa sih kehebatan Gaza ini? Kenapa Israel ini begitu ngotot pengen menguasai Gaza? Padahal Israel ini sudah menguasai Palestina seluruhnya. Kok Gaza ini diincar? Kenapa? Apa hebatnya Gaza?
Jawaban saya seperti ini. Kalau mau melihat akar permasalahannya, kembali ke statementnya David Ben-Gurion. Siapa itu? Perdana Menteri Israel yang pertama, namanya David Ben-Gurion. Suatu hari dia ditanya oleh seorang wartawan, "Wahai Pak David, saya melihat, kami memperhatikan kok wilayah Israel ini dari hari ke hari semakin meluas, semakin membesar, semakin melebar. Mana kata Palestina? Ini kata Israel Palestina. Dari hari ke hari terus mencaplok Israel itu. Di mana ujungnya? Di mana batasnya?" Apa jawaban David Ben-Gurion? Jawaban dia, batas wilayah negara Israel itu sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi Israel ini gak pernah berambisi hanya menguasai Palestina. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Saudi Arabia, habis dijajah itu Mekah Madinah. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Yaman, bisa menjangkau Suriah, bahkan bisa menjangkau Karawang, habis sih terjajah. Tapi hari ini Israel sedang terbentur oleh satu batu yang sangat kokoh yang bernama Gaza, yang tidak mau ditundukkan, yang tidak bisa ditaklukkan bertahun-tahun. Tahun 2008-2009 itu ada 2009 itu serangan pertama Israel ke Gaza. 22 hari dibombardir Gaza itu dengan tank-tank baja, dengan jet tempur. Misinya apa? Misinya adalah menguasai jalur Gaza. Israel mengalahkan kemampuannya, gagal. Gaza saat itu baru memiliki persenjataan yang sangat sederhana, tapi tidak bisa ditaklukkan. Sampai saking kuatnya Gaza, itu menginspirasi seorang musisi Inggris. Kata dia, "Kami tidak akan tunduk kalau hari ini tanpa melawan. Kalian bisa saja membakar rumah kami, masjid-masjid kami, sekolah-sekolah kami, tapi semangat kami tak akan pernah mati." Itu isi kuat sekali tuh kata-katanya. Dari 2009 Gaza bertahan, bahkan Israel terpaksa menarik mundur pasukannya dengan membawa kekalahan. Berhenti serangan sementara. 2012 bisa sudah di Gaza. Serangan brutal, 8 hari kalau dibombardir. Itu pengalaman pertama saya hidup dalam serangan udara, agresi militer masif. Tapi Gaza bertahan, 8 hari Gaza bertahan. Israel terpaksa menyerah menguasai Gaza. 2014 lebih brutal, 50 hari kami dibantai, bombardir. Gaza masih bertahan, Masya Allah. 2021 14 hari kami dibombardir, Gaza bertahan. Dan selama 3 kali agresi tersebut, saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri. Assalamualaikum, maksudnya ini kami memantau di Gaza ini sedang dibombardir. Masnya mau dievakuasi nggak? Saya ditawari 3 kali, 3 kali saya menolak untuk evakuasi. Kenapa? Karena saat itu saya masih bisa berjuang sebagai wartawan, jurnalis tadi itu, karena masih ada internet. Tapi kali ini 2023 hari pertama listrik internet putus. Dan kali ini Israel tidak mengumumkan operasi militer, enggak. Israel tidak menamakan agresi militer, bukan. Kali ini Israel untuk pertama kali sejak 50 tahun mereka mengumumkan status perang. Terakhir kali Israel perang itu tahun 73 melawan negara-negara Arab, Mesir, Libya, Irak, Yordan. Tapi kali ini mereka perang melawan kecamatan kecil bernama Gaza. Dan mereka tahu, meskipun Israel dengan memiliki teknologi militer yang paling canggih di dunia, mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa menaklukkan Gaza sendirian. Akhirnya kali ini mereka mengemis bantuan militer ke Amerika, ke Inggris, ke Prancis, ke Jerman. Berbondong-bondong negara-negara Eropa mengirimkan kapal-kapal perangnya, amunisi, teknologi militer, plus tentara-tentara mereka dikirim ke Israel untuk menghabisi Gaza. Masya Allah, Gaza sekecil itu Gaza dikeroyok oleh Amerika, Inggris, Jerman, Israel, enggak juga tumbang. Luar biasa ini, enggak logis ya.
Kalau kata Gatot Nurmantio, mantan Panglima Indonesia RI, apa dia bilang? Indonesia ini dengan kemampuan militer sekarang, itu kalau diserang oleh negara asing, nggak akan tertahan lebih dari 6 hari. Itu kata Gatot Nurmantio. Gaza ini sudah 6 bulan nggak juga menyerah. Kalau kita mau bicarakan Gaza, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan akal dan logika, nggak akan nyambung. Kalau kita mau membahas Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasio, nggak akan nyampe, nggak akan connect. Emang nggak logis. Kalau kita mau bicara Gaza, pakai kacamata Al-Quran baru nyambung. Pakai kacamata iman, sudut pandang Al-Quran iman baru connect. Karena memang di luar nalar Gaza itu. Hiroshima Pak, Hiroshima itu luasnya 900 km persegi. Dijatuhi bom oleh Amerika, bahan peledak atom yang beratnya itu mencapai 15.000 ton. Hitungan jam angkat bendera putih itu Jepang menyerah. Berapa ton? 15.000 ton. Gaza hari ini sudah hampir 90.000 ton. Dan Gaza ini luasnya hanya sepertiga Hiroshima. Gaza tidak juga angkat bendera putih. Kok bisa? Apa hasil kekuatan Gaza? Al-Quran. Karena saya hidup di sana, saya melihat bagaimana semangat Al-Quran ini, Masya Allah. Kok di Indonesia kan, di kita yang ngafal Al-Quran kan cuma anak-anak kecil dong ya biasanya, anak pondok. Di Gaza itu saya buat vlognya itu. Ibu-ibu bawa anaknya, gendong anaknya, bawa ke masjid, setoran hafal Al-Quran. Kakek-kakek Madura usia sudah 70 tahun, setoran Al-Quran. Mahasiswi jurusan matematik, fisika, kimia, setoran Al-Quran mereka itu. Jadi mereka tulis dengan Al-Quran. Dan ada hadisnya saja, ya Allah bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bi akharin, kata Allah. Allah akan mengangkat derajat kaum-kaum yang memuliakan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan, menghinakan mereka yang menghinakan Al-Quran. Nah, jadi itu rahasia Gaza itu. Ya. Dan hari ini saya tidak mau bicara kondisi terkini Gaza dari sisi ya yang menyedihkan, enggak. Saya ingin kita ini terinspirasi oleh Gaza. Kita berterima kasih kepada Gaza karena Gaza hari ini menjadi benteng pertahanan terakhir umat Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza menyerah, kalau Gaza takluk, Israel akan mengekspansi jajahannya. Tidak menutup kemungkinan mereka akan tiba sampai ke Indonesia. Maka hari ini kita berterima kasih kepada Gaza karena mereka sedang menjadi perwakilan kita dalam perjuangan mempertahankan negeri para nabi. Tapi PR kita Pak, PR kita nih, dan ini adalah problematika terbesar umat Islam yang saya perhatikan ya. Apa alasan kenapa kita ini inkonsistensi? Kenapa kita ini umat Islam ini nggak istiqomah? Betul ya? Kita kan bicara Palestina, anget tai ayam kalau bahasanya itu. Angin-anginan. Kenapa? Karena kita ini gagal, keliru dalam memahami peran kita untuk Palestina. Kita hari ini masih menganggap bahwa yang sudah berjuang orang Palestina kita membantu doang, gitu kan ya? Enggak gitu Pak. Kita ini terlibat langsung. Kenapa? Karena penjajahan Israel ke Palestina itu korbannya kita. Kita ini korban. Kok bisa? Masjidil Aqsa itu masjid siapa Pak? Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Hadza, Al-Masjidil Aqsa. Kata Nabi, wahai umatku, jangan kalian maksain diri pergi jauh-jauh dari rumah kalian kecuali kalau kalian mau mendatangi 3 masjid ini. Pernah dengar hadis ini Pak? Pernah dengar? Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di. Izinkan saya membawa kita memahami dari dimensi yang berbeda. Ini hadis bukan perkara mengunjungi Pak, bukan hadis travel, bukan. Ini adalah wasiat, ini amanat, instruksi, titipan. Beliau bersabda, wahai umatku, sepeninggalku nanti, kalau aku wafat, kalau aku meninggal, aku titipkan pada kalian 3 masjid ini.
Aku wasiat kepada kalian 3 masjid ini, jaga baik-baik, rawat baik-baik, kunjungi, sering-sering kunjungi. Kalau perlu apa? Paksain. Ngumpulin duit, tahan lapar, ngumpulin duit, datang ke masjid ini. Rawat, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai kosong, jangan sampai sepi, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Itu amanatnya. Dan hari ini kita jujur, kita semua berjamaah sedang mengkhianati amanat itu. Masjidil Aqsa sedang dinodai, Masjidil Aqsa sedang dinistakan. Kita fokusnya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu aja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sudah terawat, ada yang menjaga, nggak ada yang menteror. Lihat Masjidil Aqsa kondisinya. Umat Islam mau sholat itu harus menghadapi teror kematian. Umat Islam ini nggak boleh sholat di Masjidil Aqsa, sholat di luarnya, di luar bangunan, diusir pula. Jadi kita semua hari ini sedang mengkhianati amanat ini. Masjidil Aqsa terlepas dari tangan kita dan kita hidup tenang saja. Ini masalahnya. Kita hidup santai-santai saja seolah kita tidak punya tanggungan ini. Maka saya ingin pertemuan kita malam hari ini kita gunakan untuk muhasabah bahwa korban dari penjajahan Israel di Palestina adalah kita umat Islam. Maka perjuangan kita selevel dengan perjuangan umat Islam di Gaza. Bukan kita hanya sekedar membantu atau solidaritas, bukan. Ini perjuangan kita. Allah nggak pernah menyebut kata nama Palestina dalam Al-Quran. Nama Roma ada. Nama Roma ada, nama Palestina ada. Nama Syam juga nggak ada. Tapi ketika Allah ingin membahas Palestina, Allah gunakan narasi paling indah. Alladzi barakna hawla. Dalam surat Al-Isra 1, dalam surat As-Saba atau Al-A'raf 137. Alladzi barakna fiha, dalam surat Al-Anbiya 71. Alladzi barakna fiha. 5 kali Allah sebut Palestina dengan negeri yang kami berkahi. 5 kali. Gak ada Allah sebut dalam Al-Quran dengan kata-kata barakna kecuali Palestina. Apa artinya? Ini isyarat, wahai hamba-hambaku, kata Allah, keberkahan kalian itu sangat tergantung dengan kondisi Palestina. Itu kuncinya. Sumber keberkahan umat Islam itu Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi ketika kita ini, kenapa kita hidup terhina? Kenapa umat Islam hidup tertindas di mana-mana? Di Afghanistan, di Irak, di Suriah, di India, Uighur, Cina, di Burma. Kenapa kita tertindas? Karena keberkahan umat Islam hari ini sedang tersumbat oleh penjajahan Israel di Palestina. Itu masalahnya. Maka selamanya kita akan hidup berkah selama sumbatan itu tidak kita cabut. Dan cara kita mencabut sumbatan itu adalah dengan apa? Dengan mengerahkan semua kemampuan kita, semua energi kita. Jangan seperti hari ini kita masih menggunakan energi sisa, waktu sisa, tenaga sisa, harta pun yang kita berikan harta sisa. Karena kita menganggap ini tidak penting. Musiman saja bantu Palestina mah kalau ingat doang. Ini masalah kita. Sementara mereka Israel, Amerika, Inggris, Perancis ketika mereka menjajah Palestina, mereka mengerahkan semua kemampuan mereka, semua potensi mereka kerahkan. Kenapa kita setengah-setengah? Ini PR kita hari ini. Maka birruh bidan nafdi kaya Aqsa. Birruh dengan nyawa, bidan dengan darah, nafdi kaya Aqsa. Kami akan menembus wahai Aqsa. Jangan cuma jadi slogan buat kita semua. Ini harus menjadi prinsip untuk kita semua. Mulai hari ini sama-sama kita install lagi konsep mindset kita bahwa Palestina, Masjidil Aqsa adalah isu prioritas yang harus kita dahulukan dibandingkan isu-isu manapun, termasuk isu negeri ini juga. Itulah kenapa dari sekian banyak negara-negara di dunia, Amerika, Inggris itu memilih Palestina untuk tempatnya orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu Palestina adalah jantung dunia. Palestina, Masjidil Aqsa adalah pusat kekuatan umat Islam. Dalam sebuah hadis, ya, ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Idza fasada ahlus Syam, fala khairu fikum," kata Rasulullah. Wahai umat Islam, wahai umatku, kata Nabi SAW, kalau hancur, kalau rusak penduduk Syam, tidak ada kebaikan pada kalian semua. Itu apa? Itu ancaman. Kalau kalian
kalian mau kalian itu benar baik, perbaiki itu Syam, jaga baik-baik, rawat baik-baik. Karena kalau mereka rusak, kalau penduduk Syam hancur, tidak ada kebaikan dalam umat ini. Dan itu difahami banget oleh Amerika. Maka mereka menjajah Palestina dan membuat kita ini lupa akan perjuangan itu. Jelas semuanya? Maka mulai hari ini fokus kita jangan terpecah lagi, jangan terdistraksi lagi. Dan kemudian terus kita harus ngapain? Sudah saya jelaskan berkali-kali. Doa, siapkan skill kita, bahasa Arab kita, kemampuan kita, edukasi ya. Penting sekali edukasi ini. Kemudian jihad bil amwal, ganti Pak. Apa istilahnya? Jangan donasi. Jihad bil mal. Jihad harta itu yang pas. Dalam surat As-Saff ayat 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah perniagaan jual beli? Kalau kalian lakukan, Allah akan selamatkan, aku akan selamatkan kalian dari api neraka. Satu, apa? Kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Kedua, kalian berjihad jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa, dengan nyawa. Karena kita hari ini masih terbatas oleh teritorial, batas politik. Maka tugas kita hari ini adalah jihad bil amwal, dengan harta. Apa artinya jihad? Sungguh-sungguh. Jadi kalau mau kirim ke Palestina, jangan harta sisa, jangan harta remeh-temeh, yang sungguh-sungguh. Saya kemarin ngisi Ustaz di sekolah, namanya sekolah Insan Tama. Seorang wali murid ngasih 150 juta sendiri. Jadi itu bukan pertama kali, dia sebelumnya udah ngirim lewat kami 300 juta, 200 juta. Dia cerita ke saya, Ustaz, saya ini usaha dari nol. Namanya usaha kan banyak ruginya, gagalnya. Satu titik saya sama istri saya berazam, keuntungan kita kirim ke Palestina. Itu Masya Allah, semua jadi mudah. Tiba-tiba rezeki itu benar-benar mengalir deras. Apa dia bilang? Bahkan sampai suatu hari itu duit kita udah banyak, saya sama istri membuat sebuah gebrakan. Apa gebrakannya? Kita kosongkan uang kita untuk Palestina. Sudah jadi kosong sama dia. Saya mau melihat nih berapa lama uang ini kembali. Semua dikirim. Hitungan hari, hitungan minggu, saldonya penuh, lebih banyak. Dia dipertemukan oleh orang-orang baik. Bisnisnya lancar, Masya Allah. Jadi itulah ketika kita jihad dengan serius, dengan mal, maka pasti Allah akan balas dengan lebih besar. Terus apakah donasi kita sampai ke Gaza? Apakah jihad mal kita sampai ke Gaza? Ini pertanyaan juga nih. Sampai gak sih? Kalau lewat lembaga lain, Allah alam ya, saya nggak bisa menjamin, karena saya nggak bisa akses ke pembekuan mereka. Tapi saya yang bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti dan ada di bumi ini, dunia ini, donasi yang masuk melalui lembaga saya, lembaga INH. Ini lembaga yang saya dirikan sejak 2018. Saya dirikan dengan darah dan keringat. Coba kita lihat kondisi kantor kita di Gaza. Saya dihubungi oleh sahabat saya, oleh relawan saya di Gaza. Dia bilang, Abu Muslim, saya panggil Abu Muslim di sana. Abu Muslim, Israel masuk ke kantor kita, ke gedung, dirusak, dibom. Lihat kondisinya. Ini dia. Ini dong videonya. Ini ada lama INH ya. Ini masih mending nih, karena yang di bom itu bagian bawahnya, jadi kerusakannya masih sebatas seperti ini. Ini rumah ruang kerja saya ini. Ya. Tapi meskipun kantor kami hancur, tapi relawan kami di lapangan terus bergerak meskipun resiko kematian. Hari ini kami punya beberapa program. Saya mau kasih lihat dulu sebelum saya kasih lihat programnya, bagaimana anak-anak Gaza itu minum air. Anak-anak Gaza ini karena kekurangan air bersih, jadi kalau mereka mau minum, mereka nunggu air hujan. Air hujan yang menggenang, mereka minum seperti ini. Ya, ini kan air kotor ini. Tapi kan akses air yang bersih mereka tidak dapatkan,
Maka mereka terpaksa seperti ini dulu. Maka di antara program yang vital yang kami lakukan di Gaza, setiap hari sampai hari ini ya kita konsisten. Kita menyediakan sekitar 50.000 liter air bersih per hari. Di wilayah selatan 33.000 liter, di wilayah utara ada 10.000 liter atau bahkan lebih. Jadi tim kami ya mendistribusikan air bersih. Kita lihat ada ribuan masyarakat setiap hari ini mereka mendapatkan akses ini gratis, alhamdulillah. Terutama di bulan Ramadan ya, mereka kan perlu minum, ya perlu sahur, iftar. Paling tidak anak-anak itu tidak lagi harus meminum air dari genangan tanah itu. Kemudian juga program selanjutnya kita ada program namanya paket sayur mayur. Jadi harga sayur mayur di Gaza ini melonjak karena perang ya. Itu satu butir tomat itu bisa nyampe 100.000 harganya itu. Satu butir. Maka kami kirimkan miliaran rupiah ke Gaza. Kami bilang kepada tim di sana, borong semua sayur mayur itu bagikan gratis kepada warga Gaza. Alhamdulillah per hari itu sampai hari ini ya, tim kami terus eksekusi antara 500 sampai 700 paket sayur mayur untuk keluarga-keluarga di Gaza di tenda-tenda pengungsian. Oke, sudah alarm sudah tanda nih. Oke. Kemudian juga terakhir kita ada program pengadaan tepung gandum. Jadi di Gaza ini makanan pokoknya bukan nasi, bukan beras, tapi roti. Dan roti ini dibuatnya dari tepung gandum. Dan harga satu karung tepung gandum dalam kondisi normal di Gaza itu kalau dirupiahkan 200.000 rupiah. Tapi hari ini harganya bisa mencapai 4 juta rupiah per karung. Dari mana mereka bisa menjangkau harga itu? Maka kami kasih instruksi, diputar gini. Instruksi kepada tim kami di Gaza, borong semua karung-karung itu, berikan gratis kepada warga yang membutuhkan. Alhamdulillah, sejauh ini kami sudah kirimnya sekitar hampir 15 miliar sejak awal serangan ke Gaza. Ya. Alhamdulillah kita lihat paling tidak warga Gaza bisa sahur ya dengan gandum-gandum itu, dengan roti-roti itu, agar mereka tidak lagi harus mati kelaparan. Inilah jihad amal kita, jihad harta kita. Oke, Ustaz. Saya ada yang bertanya, Ustaz bagaimana? Sampai kapan antum bisa terus distribusikan ini? Sampai kapan? Semua kembali kepada antum semua. Karena ini yang saya kirim ini bukan uang saya uang dari mana? Saya relawan. Paling master saya dari YouTube nggak seberapa, nggak bisa untuk apa memborong barang-barang itu. Itu adalah donasi yang saya kumpulkan. Ya, sampai kapan saya bisa terus kirim ke Gaza? Itu kembali kepada antum semua. Sampai kapan antum komitmen konsisten mengisi saldo di rekening kemanusiaan kami. Kalau saldo itu kosong ya kami nggak bisa buat apa-apa lagi. Itulah sinergi kita. Ya. Antum yang berjuang mengucurkan keringat, mengumpulkan uang, tim kami yang di sana dengan resiko kena bom sambil distribusi dan bergerilya membagikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Ya demikian, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua atas segala kelemahan kita terhadap warga Gaza. Dan semoga kita semua Allah berikan keistiqomahan untuk bisa terus menjadi pejuang-pejuang pembebas Baitul Maqdis. Amin. Akhirul qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.